ada juga launching buku Tapak Jejak yang pada hari ini merupakan salah satu usaha untuk semakin menyemarakan perayaan yang luar biasa. Tentunya agar dapat menjadi momen yang tak terlupakan khususnya oleh umat di paroki ini. Nah, buku Tapak Jejak Katedral Beata Maria Virginis Bogor adalah sebuah rekam jejak perkembangan paroki Katedral Bogor, baik dari sisi bangunan fisik, kehidupan umat, dan berbagai macam budaya yang mewarnainya. Buku ini bukan hanya sekedar lintasan sejarah yang ada di masa lalu, tetapi juga sebuah cerita tentang kita, umat beriman, yang sedang berjuang menjalani hari-hari yang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang pasti, dalam buku tersebut memperlihatkan pijakan-pijakan penuh harapan untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Nah, sebelum kita masuk ke acara launching buku, alangkah baiknya kalau kita ngajak ngobrol dulu tim pembuatnya, ya enggak? Nah, karena tim pembuatnya cukup banyak nih ya, dewan redaksinya banyak, kita panggilin pemimpin redaksinya aja gimana? Oke, kalau gitu langsung saja saya panggilkan kepada pemimpin redaksi buku Tapak Jejak, Aloysius Jonsis, untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan kepada Aloysius Jonsis. Cek. Oke, halo Saudara Aloysius Jonsis. Halo Saudara Ceril, Saudari ya? Iya Masa dong, saudara masa saya sih? saudara, sama ntar Iya. kita ya. Selamat malam BTW. Selamat malam. Iya, boleh ya, saya mewakili para hadirin yang berada di sini maupun yang ada di kanal YouTube BMV Production untuk melemparkan 1 atau 2 pertanyaan nih. Siapa tahu ini adalah pertanyaan dari para hadirin juga di sini. Ya, silakan. Udah siap ya? Ini Siap bukan ya? ujian kok, jadi nggak sulit-sulit ya. Ya, Oke, kita kan udah tahu nih betul. garis besar isi buku Tapak Jejak melalui broadcast, tulisan, dan berbagai media promosi. Nah, sesulit apa sih dalam pembuatan buku Tapak Jejak itu? Kalau dibilang sesulit apa, sangat sulit Bapak Ibu, Bapak Uskup, para Romo, sulit sekali. Mungkin kalau tidak ada Anda sekalian di sini, buku itu nggak akan pernah ada. Kalau tidak ada kepedulian dari Bapak Uskup, para pastor, para Bapak Ibu, umat di paroki katedral maupun secara luas, yang peduli untuk memberikan waktu wawancara, para sesepuh terutama, memberikan foto-foto, mungkin buku ini nggak akan pernah terjadi sih, karena merajut potongan cerita hampir ratusan tahun tuh sulitnya setengah mati, bukan main. Iya, pastinya ya. Lalu jika tahu ini sulit, kenapa sih para panitia, para redaksi masih kepikiran untuk membuat buku ini? Ya, sebenarnya tadi sudah disebutkan ya di awal waktu Om Agus sebagai ketua panitia memberi sapaan bahwa sebenarnya ide dasar dari pembuatan buku ini dulu adalah Romo Tukio. Begitu ngomong gimana kalau katedral punya sebuah buku gitu ya, seperti beberapa keuskupan yang lain. Lalu kami coba buat di awal-awal masa pandemi itu, kira-kira 9 bulan kami berproses, bertemu bersama para sesepuh, ngobrol, minta waktu para aktivis, dewan paroki, termasuk Romo, Bapak Uskup dan semuanya, sampai akhirnya bisa menjadi sebuah buku yang utuh yang sebentar lagi dapat dimiliki oleh umat di paroki katedral. Oke, jadi selama hampir 9 bulan ya, Ya. lamanya untuk menyusun buku itu. Dan setelah itu yang terakhir nih, harapan untuk buku Tapak Jejak yang sesaat lagi akan dilaunchingkan itu apa? Harapan, saya nggak berharap buku ini ada di perpustakaan sekolah, kemudian seorang guru bilang, kapan gereja katedral dibangun, silakan cari di perpustakaan. Lalu dia ke perpustakaan, oh ada buku nih Tapak Jejak, dia cari. Saya nggak berharap buku itu ada seperti itu. Saya berharap suatu saat nanti buku ini ada di perpustakaan sekolah, mumpung ada kepala sekolah ya di sini, ketua yayasan juga.
Saya berharap suatu hari nanti buku ini ada di sekolah, kemudian seorang anak masuk ke perpustakaan, dia lihat, ada buku apa ini? Kemudian dia ambil buku itu, dia baca. Kemudian bel istirahat berbunyi Bapak Ibu. Lalu dia tutup, dia kembali belajar lagi. Besoknya dia balik lagi ke perpustakaan, dia lanjutkan membaca. Karena buku ini lahir bukan hanya sekedar catatan sejarah atau kumpulan angka dan tanggal. Buku ini lahir untuk ditemukan, buku ini lahir untuk mengisi hari-hari Bapak Ibu, menikmati setiap ceritanya, dan menjadikan itu bagian dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke, baik. Setelah kita berbincang-bincang tadi ya sis, jadi makin gak sabar nih, pengen lihat sendiri isi dari buku Tapak Jejak Gereja Katedral Bogor ini. Ya. Para hadirin juga merasa demikian bukan? Wah, sepi ya sis. Iya, lagi Ya udah. meluapkan kelaparan sepertinya. Kelaparan. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, maka dari itu daripada penasaran, berikut kita saksikan launching buku Tapak Jejak. Untuk itu kami ingin mengundang kepada Bapak Monsinyur Paskalis, Pastor Vikaris Jenderal Romo Yohanes Suparto, dan Pastor Paroki Romo Paulus Haruno untuk secara simbolis menerima buku Tapak Jejak yang akan diberikan langsung oleh Saudara Aloysius Jonsis. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung.
Silahkan Bapak Usku, Promo Parto dan Romo Haruno. Iya, sebelum itu kita akan mendokumentasikan untuk foto bersama. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Uskup, Promo Parto dan Romo Haruno. Silahkan kembali ke tempatnya.